kita uh, ke Desa Kema 3, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Kita akan mencoba menggali sejarah masuknya Islam di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, baiklah. Saat ini kita sudah berada di dalam gerbang atau tepatnya di Kema 3. Insya Allah Abah Ismet Jailani akan kita temui. Beliau ada di rumah, diberikan kelancaran dan kemurahan. Oke, teman-teman sahabat Al-Fatih sekalian, kita sudah menuju ke Desa Kema 3 untuk mengunjungi salah satu masjid terbesar di Desa Kema, ya, Masjid Riyadus Shalihin. Sedikit. Kita mau shoot itu nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih sekalian, ketemu lagi bersama saya Ahmed Dunggio dan juga ada rekan saya Alun Yusuf. Alhamdulillah, kami berdua dari Al-Fatih 12 RA Channel. Nah, kali ini kami berkunjung ke Desa Kema 3, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Kunjungan kita kali ini adalah bagaimana menggali kembali, membahas kembali tentang awal mula Islam masuk di Desa Kema ini. Alhamdulillah, kita juga sudah mengunjungi narasumber kita yang beliau sendiri termasuk juga pelaku sejarah, orang yang betul-betul tahu dengan sejarah masuknya Islam di Desa Kema 3 ini. Dan alhamdulillah, beliau juga termasuk salah satu murid langsung daripada Habibuna Asy-Syaid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang lebih kita kenal dengan sapaan guru tua. Alhamdulillah, ini beliau sudah bersama kita dengan Abah siapa? Ismet Al-Fadhir Ismet bin Yusuf bin Daud bin Saleh bin Abdullah bin Muhammad Al-Jailani. Jadi, Mbak, kedatangan kita di sini ya seperti ini, bagaimana coba kembali lagi menggali sejarah agar supaya generasi muda kita ini tahu bagaimana sejarah Islam masuk di Desa Kema ini, bil khusus di Sulawesi Utara itu sendiri, supaya bagaimana kembali lagi mengenang semua itu dan kembali lagi ada jazbah, semangat untuk berjuang mempertahankan keislaman kita di sini. Jadi untuk kesempatan ini kami memohon Abah sekiranya sedikit memaparkan tentang asal mula dan awal mula Islam masuk ke daratan Kema ini sampai menyebar luas. Insyaallah kami persilakan untuk Abah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'in ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurratu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kami didatangi beberapa komunitas pemuda yang untuk menggali, mencari tahu kapan masuknya agama Islam di tanah Minahasa. Perlu diketahui bahwa jauh sebelum bangsa kolonial Portugis masuk di bumi Nusantara, jadi 100 tahun sebelum bangsa Portugis masuk di bumi Nusantara Indonesia,
agama Islam sudah masuk di tanah To'ar Lumimu, tanah Minahasa pada abad ke-15. Sehingga kemah ini merupakan pintu gerbangnya masuknya agama Islam. Saya berbicara masalah nama kemah. Ada beberapa versi yang diceritakan oleh beberapa orang-orang Minahasa, tetapi itu tidak mengena pada sasarannya. Sebab mengatakan kemah ini adalah kima, berasal dari biak kima. Dan saya katakan kalau biak kima itu kerang itu ada di pantai utara, pantai barat itu kima. Ini kemah. Asal mula kata itu. Ya. Kemah asal mula dari kata bahasa Arab khaymah. Kemah. Kemah. Itu bahasa Arab. Kemah, tenda-tenda, tempat menginap sementara. Jadi dulu ini kemah ini masih pantai ada, pantainya berpasir halus, struktur laut itu dia landai, ya, tidak seperti Bitung langsung dalam, tapi ini dia landai. Kemudian pada waktu itu ini Sungai Kuala ini masih bersih. Jadi kapal-kapal dari pedagang-pedagang kita Muslim dari Timur Tengah yang mereka akan melanjutkan perjalanan ke Maluku Utara, ke Ternate, sebab itu kerajaan Islam, Kesultanan Ternate. Sehingga kemah ini tempat transit dari pedagang-pedagang Muslim yang mau ke Ternate. Abad ke-15. Jauh sebelum agama Kristen Protestan, jauh sebelum agama Kristen Katolik masuk di pelabuhan kemah. Sehingga kemah ini merupakan haven. Orang Belanda bilang haven itu pelabuhan. Pelabuhan yang ada di daratan Minahasa ini, yaitu Manado dengan kemah. Manado kalau musim selatan, kalau musim angin selatan, itu kapal-kapal berlabuh di Manado. Kalau musim barat, kapal-kapal berlabuh di pelabuhan kemah. Itu terjadi sampai tahun 1957. Saya masih lihat kapal-kapal KPM, Schwartenhons, KM Kaluku dan lain sebagainya bongkar muat di sini. Mereka bongkar beras, gula dan lain sebagainya keperluan masyarakat. Kemudian dari sini pelabuhan kemah mereka angkut kopra, pala, cengki dan lain-lain. Itulah kemah. Dalam bahasa Hadramaut, gemeh. Sebab kebanyakan yang datang di Indonesia adalah yang dari Yaman. Dengan kaidah bahasanya juga agak berlainan dengan kaidah bahasa Mesir dan lain, atau bahasa Makkah dan lain sebagainya. Dorang punya ada kaidah bahasa yang paling bagus. Sehingga ini gemeh. Gemeh yakni insya Allah akan bangkit. Gemeh ini pengertiannya adalah bangkit setelah kita tidur, ya, setelah kita istirahat, melepaskan keletihan, kelelahan selama kita berjalan, kemudian kita tidur dan kita bangkit, itu dia katakan gemeh. Nah, akhirnya sesuai juga dengan kata benda yaitu kemah. Itulah sehingga sampai sekarang ini kampung ini dinamakan kemah. Berasal daripada pedagang-pedagang Islam
yang menamakan ini kemah. Tidak ada orang lain melainkan pedagang muslim. Sebab kemah adalah pintu gerbang masuknya agama Islam abad ke-15. Di mana orang-orang pribumi itu belum tahu kuburkan secara syar'i. Ya, belum tahu menguburkan mayat sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Sebagaimana orang Islam, sebagaimana orang Kristen. Ya. Mereka itu dulu kalau mau menanamkan orang mayat, orang mati, itu dorang kali itu batu dumato. Tahu batu dumato? Batu dumato gunung yang bisa dipahat, bikin lubang apa semua, sekalian ini punya tutup. Istilah orang dulu bilang waruga. Mayat di dalam batu. Kemudian itu mayat Duduk. didudukan di dalam. Sisi duduk. Ya. Jadi tahun 1800 sekian agama Kristen Protestan masuk. Nah, itu pemerintah Belanda melarang dengan cara penguburan demikian. Sebab itu mendatangkan wabah. Ya kan? Nah, akhirnya terjadi penguburan mayat seperti bagaimana kita lihat sekarang ini dengan secara agama Kristen dan secara agama Islam. Perlu diketahui bahwa ini agama Islam, ini pengaruh daripada Kesultanan Ternate yang pada waktu itu adalah Sultan pertama adalah Zainal Abidin, seorang guru dari salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gresik. Itu muridnya, ya. Muridnya Zainal Abidin, itu Sultan pertama. Dia menjabat Sultan itu kurang lebih di abad ke-13 atau 14. Jadi agama Islam sudah jauh berkembang. Bukan cuma di sini, tetapi dia sampai di Masafa. Tahu itu Masafa, Filipina. Filipina Selatan. Sampai sekarang itu agama Islam itu sampai sekarang ada. Yaitu berkisar di Pulau Zulu, ya, Mindanao. Ya, itu akibat pengaruh Kesultanan Ternate. Abad ke-16 masuk ini bangsa-bangsa kolonial. Setelah hancurnya kerajaan Andalusia di Spanyol, akibat keserakahan daripada orang punya pimpinan-pimpinan pada waktu itu. Keserakahan, sudah ada jabatan, mau tanya, mau tinggi, akhirnya hancur. Ya, kerajaan-kerajaan Andalusia yang sudah ratusan tahun itu di tanah Spanyol, akhirnya itu runtuh itu kerajaan Islam pada waktu itu. Nah, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, mereka mengambil ilmu pengetahuan, nah, masalah nautika dan lain sebagainya. Kemudian mereka itu mengembara di bumi ini untuk mencari tempat-tempat untuk memperluas mereka punya jajahan, termasuk Indonesia pada waktu itu. Itulah sehingga pengaruh Islam yang masuk di tanah Minahasa ini bukan cuma agama, tetapi budaya. Ini kemah ini terdiri dari beberapa suku-suku. Sumatera, Kalimantan, Aceh, Jawa, Timor, ya, Bugis Mandar, Bugis Makassar, Bugis Bone, Buton, ya, Gorontalo, Maluku. Ini kemah ini sudah jadi kampung Bhinneka Tunggal Ika yang tidak ada bahasa. Walaupun ada seorang dari Gorontalo,
dia pergunakan bahasanya itu pada punya keluarga. Dalam pertemuan tidak bisa. Itu peraturan, turun peraturan. Tidak bisa. Harus berbahasa sebagaimana yang turun bahasa ini dia. Ya. Kemudian itu Gideon belum ada. Itu belum ada. Ya, itu belum ada. Itu nanti tahun-tahun 30-an itu ada migrasi dari sini. Orang Waleo buka Bitung Air Tembaga, orang Kema buka Pateten. Ya. Sebab dulunya orang Kema ini nelayan. Orang setiap daerah yang orang pergi itu ya itulah. Satu-satunya di Pateten yang jadi sementara imam sementara dan guru mengaji sementara kebetulan adalah jid saya, tetek saya, Daud bin Salih Al-Jailani di Pateten. Kalau sekarang itu kalau orang mau bikin apa perayaan ulang tahun masjid itu pasti akan mereka sebutkan. Jadi itulah agama Islam masuk di tanah Toar Limumut, tanah Minahasa ini di abad ke-15. Sehingga banyak dan berkembangnya agama Islam di tanah Minahasa dengan datangnya pedagang-pedagang muslim yang sempat menetap di Kemah. Sepertinya pedagang-pedagang, sebab pada waktu itu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sudah banyak. Kerajaan Pasai ya di Aceh. Ya. Kerajaan Demak Islam ya. Kerajaan Banten ya Sultan Hasanuddin Banten. Kerajaan Goa. Kerajaan Banjar. Jadi pedagang-pedagang muslim mereka dengan perahu dagangnya itu datang ke Maluku mencari rempah-rempah. Sebab Portugis datang kemari tidak ada lain selain melebaskan daerah jajahan, mereka mencari rempah-rempah. Rempah-rempah. Begitu pula pedagang-pedagang Arab. Pedagang-pedagang Arab yang dulunya dorang hijrah dari Yaman, Oman, dari Maghribi, dari Tunisia dan lain tempat di Myanmar. Itu mereka belum langsung kemari. Sehingga di Gujarat. Nah, sehingga di Gujarat, di situ mereka dapati rempah-rempah yang didatangkan dari Indonesia. Ya, paham? Sehingga di dalam sejarah orang kolonial Belanda ini mengatakan bahwa agama Islam masuk di Indonesia dari Gujarat. Ya, memang benar. Ini Gujarat daerah transit orang-orang Yaman, orang-orang Arab yang berdagang. Ini mereka sampai di India belakang, itu Gujarat. Kemudian mereka kawin-mawin di situ. Akhirnya mereka tahu bahwa rempah-rempah bukan berasal di Gujarat, tetapi dari Indonesia, dari Maluku. Nah, akhirnya orang melanjutkan perjalanan. Walaupun mereka itu sudah kawin-mawin di Gujarat, tetapi mereka cara dagang mereka pada waktu itu adalah dengan cara barter. Tahu barter? Tukar menukar bahan. Pedagang-pedagang Muslim itu bahwa kemarin memasukkan barang-barang di Nusantara ini berupa ya pakaian-pakaian, kain-kain. Sebab orang Yaman itu banyak berdagang kain, sebab mereka itu ada hasil mereka itu adalah tenunan kain dari Yaman itu. Sehingga itulah agama Islam berkembang sampai sekarang ini. Masalah pendidikan, di sini kita tahu bahwa Indonesia Timur ini kebanyakan pendidikan yang terbanyak adalah Yayasan Pendidikan Al Khairat yang dibangun oleh
almarhum wal maghfur lahu Al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi Al-Jufri. Dia seorang ulama yang besar, yang tidak ada tandingan pada masanya sampai pun pada saat ini. Tidak ada tandingan. Dia bahrul ilm. Dan saya menyertai beliau dari tahun 64 sampai 66. Saya 2 tahun itu. Tapi saya sekolah dari tahun 61. Dan saya keluar sama anak 67. Jadi 5 tahun saya bersama dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemana saja itu beliau bawa, bukan karena ilmu yang saya miliki atau apa, bukan. Tetapi begitulah Habib Idrus untuk memancing agar supaya anak-anak suka dalam belajar, suka dalam menuntut ilmu. Itulah Habib Idrus bahwa anak-anak yang ada nilai positifnya, ada nilai tambahnya di dalam dia punya belajar. Misalnya dia apa? Dia jago apa? Hafal Diwanul Haddad, itu diambil. Oh ini saut untuk mengaji. Nanti sebab pada waktu di masa orang itu orang bagi mengaji lagu itu 10 orang. Bukan nanti sekarang. Orang sudah lakukan semenjak tahun 60. Al-Khairat sudah melakukan ini, mengaji 10 orang satu kali dan satu irama. Ya. Cuma Ustaz tua, Ustaz tua harusnya tidak sampai. Allah. Itulah. Jadi itulah Habib Idrus di mana-mana panggil itu anak-anak dari keahlian masing-masing. Oh ini nggak jago apa? Jago kasidah. Ya. Agar supaya setiap daerah yang kita masuk itu anak-anak bisa tertarik. Oh bahwa ini rupanya ini pendidikan agama begini. Jadi di samping kita ada rasi-rasi, kita juga membaca kitab-kitab gundul seperti Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Itulah sekelumit masuknya agama Islam di tanah Minahasa, yaitu pada abad ke-15, di mana berpengaruh kerajaan Islam yaitu Kesultanan Ternate. Kemudian juga untuk awal mula berdirinya Masjid Riyadhus Shalihin. Sejarah berdirinya Masjid Riyadhus Shalihin. Oke. Dulu tahun 1936 itu terjadi banjir besar di Kema maupun di Manado. Itu orang Manado, orang-orang Arab yang ada di Manado itu yang seumur-umur saya itu pasti mereka itu tahu. Bukan tahu menyaksikan itu keadaan, tetapi mereka tahu lewat cerita-cerita dari punya abah. Tahun 36 terjadi banjir besar sebagaimana tahun berapa yang lalu? 2000 kah? 2012. Bukan, 2000 yang satu Minahasa itu. Tahun 2000 sampai jembatan Rano Yapo apa Amurang itu dia patah itu. Tahun 36 terjadi begitu. Banjir besar sehingga ini pantai Kema ini berhubung karena dia struktur pantai, air di dalam, pantai di atas. Pantai pasir, sedangkan air ini fall di darat. Akibat banjir besar, maka ini pantai ini dia jadi istilah orang Kemilah mulu kuala. Jadi dia jadi terbelah-belah jadi mulu kuala. Ada jalur-jalur air. Ada jalur air. Kebetulan salah satu mulu kuala itu kena di Masjid Tua. Di Masjid Tua yang orang leluhur ada bangun semenjak agama Islam itu masuk di Kema itu dibangun itu masjid. Yang kalau sekarang itu tidak lihat lagi sebab dia sudah jauh
jauh di laut akibat abrasi pantai kan. Makin tahu makin ke dalam, makin ke darat itu pantai. Jadi tahun 36 itu masjid ini dipindahkan di sini. Dari letak asal mulanya ini. Iya, sebab masjid yang pertama itu hancur. Hancur. Dibawa bukan hancur, dibawa ke laut. Banjir bawa ke laut. Nah, itu. Jadi dibangun masjid tahun 36 juga, dibangun masjid yang pada waktu itu mesti pemerintahan di zaman kolonial Belanda yang berkebetulan jadi Wegmeester. Weg adalah kampung, master adalah pimpinan, Wegmeester adalah kepala kampung, sekarang bilang ketua, kepala desa. Kebetulan itu adalah titik daripada imam, yaitu Abdul Qadir Lakoro, Wegmeester. Atas musyawarah kampung pada waktu itu, masjid dipindahkan yang pada tempat yang sekarang ini. Ya cuma sekarang ini masjid sudah renovasi. Nah, dulunya cuma sayang itu foto-foto dulu sudah tidak ada foto. Terusnya terpikir kalau sampai lagi mau jadi begini ya kan. Masih dulu itu persis. Ya masjid Muslim Pancasila. Muslim Pancasila. Masjid ini kayak Majak di Tondano dia punya. Dan ini bukan juga masyarakat sini, tetapi ada beberapa tokoh-tokoh Arab yang ada di Manado seperti Bin Smed, Mola Khaile, As-Sagab, itu mereka itu datang membantu dalam menaruh kiblat dan lain sebagainya. Jadi punya peran penting dalam pembangunan masjid. Iya, pembangunan. Pemindahan, istilah pemindahan lah. Sebab pada umumnya orang-orang Arab yang ada di kampung Arab itu di Manado, pada mulanya dia orang masuk dari sini. Iya. Sempat menetap berhubung karena jiwa mereka jiwa dagang, jadi mereka mencari daerah atau tempat yang lebih luas untuk mereka berdagang itu. Saya ada pertanyaan. Jadi saudara Alun, silakan. Jadi Pak mau tanya lagi, mungkin itu beberapa sejarah yang sudah disampaikan oleh abah kita. Kalau bisa tahu lagi atau bisa abah berbagi informasi, tahun berapa masjid yang dipindahkan sebelumnya ke sini dan ada berapa keluarga awal mulanya ada di Kemah 3? Jadi tahun 1936 masjid itu dipindahkan, dibangun sini, yang sekarang itu dibangun tahun 36. Kemudian komunitas masyarakat yang ada di desa Kemah 3 itu ada beberapa sejarah yang sampai sekarang ada sama saya itu sejarah. Ada satu orang berketurunan orang Bugis, ya. Dia Bugis Bone. Kebanyakan yang masuk sini juga orang Bugis Bone. Dia kawin dengan seorang mu'alaf, yaitu di daerah Waleo, daerah Minahasa, Kampung Waleo. Itu perempuan adik dari Dotuwangko Dumanau. Minahasa Dumanau, Ya, Marga Dumanau. Itu terkenal dengan Dotuwangko. Kalau Wangko bahasa Minahasa itu Dotu, berarti Dotu besar, ya. Sehingga dikatakan unsai. Nah, itulah dia menyarang itu, lawarakan, Jelani, ada Lakoro, ada Badarap, ya. Sukawin mawin dengan para pendatang-pendatang dari Arab. Kemudian tahun 1800 sekian, ini orang punya Dotu Abdullah Badarap datang dari Hadramaut, masuk di Kemah, kemudian kawin dengan seorang mu'alaf dari Kemah 2 berketurunan Portugis, Samel, Om Samel. Kemudian istilah orang
orang Maluku menyarang, ya, berkembang biak, turunan Badara. Banyak sudah. Di sini selain orang Arab, selain orang Bugis, orang Buton datang kemari dengan orang punya pajala, orang nelayan kan, datang kami mawin di sini. Begitu juga orang dari Maluku datang kami mawin lagi di sini. Sehingga dia berkembang. Yang tadinya desa cuman di pinggir pantai, akhirnya. Nah, pada waktu tahun 1800 sekian, pemerintah kolonial Belanda dia bagi ini kampung. Yang dulunya ini kemah kan satu, kemah ini satu. Tahun 1800, pokoknya tahun 1800 sekian itu. Itu pemerintah kolonial Belanda bagi ini kampung ini jadi dua, letter A sama letter B. Letter A, ini letter A, letter B ini diduduki oleh orang-orang Borgo. Tahu Borgo? Orang Borgo keturunan Belanda, keturunan Portugis, keturunan Spanyol, keturunan Arab. Itu Borgo. Sehingga kemah ini dibagi dua. Borgo letter A, Borgo letter B. Borgo letter A yaitu saudara-saudara kita beragama Kristen. Itu kebanyakan itu keturunan Portugis sama Spanyol. Borgo letter B keturunan Arab dan keturunan dari suku-suku yang ada di Indonesia Nusantara yang beragama Islam, sehingga dijuluki Borgo Bajo. Sebab istilah Bajo itu orang-orang di pinggir pantai. Itu dah. Ya, itulah satu sejarah yang sudah diceritakan oleh abah kita, yang mana awal mulanya Islam masuk di tanah Minahasa berawal dari Kemah 3. Iya. Ya, mungkin itu yang bisa abah sampaikan kepada kita dan disampaikan langsung, atau teman-teman atau sahabat Al-Fatih, ukhti dan akhi sekalian bisa mengetahui sejarah Islam masuknya di tanah Minahasa. Sehingga masalah. Kemudian perlu diketahui bahwa berhubung karena kemah ini terkenal dengan pelabuhan di zaman Belanda, sehingga pembuangan pahlawan-pahlawan nasional pada zaman dulu seperti Kiai Maja di Penegoro itu dibuang melalui jalur kemah. Masuk kemah seperti kalau Kiai Maja masuk di kemah, sempat nginap di Tutupang di penjara tua. Ada kan si penjara tua Portugis. Kemudian setelah beberapa hari itu jalan kaki ke Tondano. Dan ada bukan cuman itu, ada seorang ulama juga dari Banten, yaitu Kiai Haji Arsad Tawil, yang di monumen ada di Masjid Komo Luar. Oh, iya. Masjid kasih nama itu Arsad Tawil. Pernah juga masuk melalui kemah dan sempat dipenjarakan di penjara tua Portugis. Berarti termasuk Imam Bonjol juga Iya. masuk juga dari sini. Buangan dari sini baru kenal. Kemana? Pak, mungkin ada satu pesan untuk teman-teman kita kaum pemuda-pemudi Islam agar terus memperjuangkan agama kita. Mungkin ada pesan-pesan dari Abah untuk teman-teman sekalian. Jadi saya mengharapkan kepada generasi muda, sebab kata Rasulullah SAW, al-Islam mahjumul muslimin. Islam ini bisa pudar, bukan orang lain yang memudar, bukan orang lain yang melenyapkan, tetapi kita orang Islam sendiri yang menghilangkan ini. Untuk itu terutama kepada generasi muda,
paling penting adalah menuntut ilmu. Ilmu yang paling diutamakan. Tanpa ilmu, kita tidak bisa memperbaiki penghidupan kita. Dalam pepatah Arab mengatakan, innal madarisa fiha kullu manfaatin. Laulal madaris lam taslul lanal hal. Bahwa sesungguhnya sekolah-sekolah itu penting sekali. Di setiap kampung, di setiap desa itu harus ada pendidikan-pendidikan agama. Oleh karena dengan adanya pendidikan agama, kita bisa memperbaiki penghidupan kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Demikian teman-teman atau sahabat Al-Fatih sekalian, sudah kita dengarkan langsung sejarah dan pesan-pesan untuk kita semua, generasi penerus bangsa, generasi penerus umat, generasi penerus Islam ini. Ya, demikian juga. Mungkin hanya sampai sini video kita kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Alun Yusuf dan teman saya Ahmed Dugio dan Abah Ismet bin Yusuf Jailani. Ya, demikian. Terimalah salam dari kami. Selalu jaga hati, jaga silaturahmi, dan jangan lupa sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.